Jadi, kalau kita bongkar-bongkar, kata Islam itu asalnya dari bahasa Arab. Arti harfiahnya itu penyerahan diri kepada Tuhan. Coba bayangin, kayak kamu pasrah gitu sama sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kata ini dibentuk dari akar kata shin lam mim yang dibaca salama, yang punya banyak banget arti, tapi intinya berkisar di konsep penyerahan diri, keamanan, dan kedamaian. Nah, kalau dalam konteks agama, Islam ini maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar totalitas menyerahkan diri. Terus, kalau Muslim itu artinya apa? Muslim itu sebutan buat penganut Islam. Kata ini juga dari akar yang sama dan artinya itu orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan atau orang yang patuh kepada Tuhan. Jadi setiap Muslim itu secara harfiah adalah orang yang berserah diri. Tapi ada juga nih pandangan dari Mohsen Gaudarzi, seorang ahli studi Al-Quran. Dia bilang, di Al-Quran itu kata dan artinya ibadah, Islam artinya monoteisme atau percaya satu Tuhan, dan Muslim artinya monoteis atau orang yang percaya satu Tuhan. Ini kayak kok ada sedikit perbedaan interpretasi, tapi intinya tetap sama, fokus ke satu Tuhan. Di sebuah hadis terkenal yang namanya hadis Jibril, Islam itu disebut sebagai satu dari 3 bagian penting, barengan sama iman atau kepercayaan dan ihsan atau keunggulan atau berbuat baik. Jadi Islam itu bukan cuma soal ritual, tapi juga soal kepercayaan dan kualitas diri. Nah, ini bagian yang menarik. Dulu banget, di negara-negara berbahasa Inggris, Islam itu sempat disebut Mohammedanism atau Muhammadanisme. Dengar namanya aja udah kedengeran beda ya. Istilah ini sekarang udah jarang banget dipakai, bahkan kadang dianggap menyinggung. Kenapa bisa menyinggung? Karena istilah Mohammedanism itu kesannya kayak agama ini berpusat pada Nabi Muhammad sebagai manusia. Padahal bagi Muslim, yang paling utama itu Tuhan, bukan manusia. Ibaratnya, kalau orang lain bikin agama baru terus dinamain agama YouTube, padahal yang dia sembah itu Tuhan, bukan YouTube-nya. Kan jadi salah kaprah ya. Jadi, intinya, nama Islam itu punya makna mendalam yang berhubungan langsung dengan konsep penyerahan diri kepada Tuhan. Jauh lebih pas dibanding sebutan Mohammedanism yang udah ketinggalan zaman dan kurang tepat itu. Jadi, yang nonton sampai selesai, semoga dapat insight-nya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar gue semangat untuk sharing ilmu yang gue ketahui kepada teman-teman semua. Assalamualaikum.